agama kita ini adalah nasihat. Terlepas dari kebahagiaan yang kita rasakan pada hari ini, mewah ataupun sederhana acara yang berlangsung hari ini, kita sebagai muslim, sebagai muslimah tidak boleh melepaskan kebiasaan yang Nabi telah sabdakan bahwa agama adalah nasihat. Inilah yang membuat kami sebelum menutup rangkaian acara ini dengan doa, kami ingin memberikan atau menyampaikan nasihat sesuai dengan permintaan Sohibul Bait, dan juga mudah-mudahan ini menjadi bekal perjalanan untuk saudara Ahsan dan juga saudari Khairina. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang akan saya berikan terkhusus untuk Ahsan dan juga Khairina, dan juga secara umum insya Allah berlaku bagi kita semua. Nasihat yang akan saya sampaikan ada 5 ini untuk mudah diingat dan dihafal. Saya singkat dengan satu kata, yaitu kata nikah. Setiap huruf dari kata inilah yang menjadi poin-poin nasihat saya pada kesempatan ini untuk Ahsan dan juga Khairina. Nasihat yang pertama dari huruf N, niatkan pertemuan hari ini untuk 4 hal. 4 hal itu yang pertama, niatkanlah bahwa pertemuan hari ini untuk kalian mengenali kebesaran Allah melalui ikatan pernikahan yang nantinya insya Allah di bulan Desember. Betul Pak ya? Niatkan bahwa untuk mengenal kebesaran Allah, sebab yang nantinya menjadi potongan ayat yang disertakan dalam undangan pernikahan kalian adalah Quran surat Ar-Rum ayat 21. Lihat awal ayat itu, perkenalan akan kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ayat pernikahan itu diawali dengan pengenalan nama Allah yang Maha Besar, supaya kalian setelah menjalin ikatan suci, ikatan pernikahan, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian mensyukuri nikmat Allah yang Maha Besar, bersatunya kalian dalam ikatan yang dihalalkan. Yang kedua, niatkan dengan melalui pertemuan hari ini adalah untuk mencintai dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan umatku, kata Rasulullah. Niatkan yang ketiga dengan melalui pertemuan ini adalah untuk kalian menyempurnakan 1/2 agama kalian. Sebab baginda Nabi menyabdakan, idza tazawwajal 'abdu faqad kamula nisfuddin falyattaqillaha fi nisfil akhir. Apabila kemudian insan telah mengikrarkan ikatan suci, ijab dan kabul, maka sempurnalah setengah dari agamanya. Setengahnya lagi adalah dengan ketakwaan. Dan niatkan yang keempat melalui pertemuan ini adalah untuk kalian selamat dari hubungan yang terlarang, hubungan zina. Sebab itulah baginda Nabi mengatakan, ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah memiliki bakat, kemampuan, falyatazawwaj, segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sebab dengan itu akan selamatlah kalian dari perzinahan. Karena itu niatkanlah melalui pertemuan ini untuk 4 hal tadi. Nasihat yang kedua adalah iman dan akhlak sebagai dasar. Baginda Nabi mengabarkan kepada kita, umumnya pernikahan itu terjadi, laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, karena didasari karena ketampanan atau kecantikan fisik, atau karena harta berlimpah, atau karena nama besar keluarga. Itu juga tidak salah. Tetapi nasihat saya pada kesempatan ini, niatkanlah dan jadikanlah pertemuan kalian ini landasannya adalah karena bagusnya agama kalian. Kata Nabi, fazfar bizatidin taribat yadak. Kalau kalian ingin bahagia, membangun rumah tangga di masa depan nantinya, jadikanlah pilihan kalian karena bagusnya agama kalian. Saya yakin insya Allah Ahsan dan juga Khairina adalah 2 insan yang soleh, 2 insan yang baik.
Dibuktikan dari kedua namanya. Muhammad, Mukhlas, Ahsan. Muhammad manusia yang mulia. Tentu harapan orang tuanya memberi nama Muhammad supaya dia menjadi manusia mulia, meneladani baginda Rasulullah SAW. Mukhlas itu adalah bedanya dengan mukhlis. Kalau mukhlis orang yang berbuat lillah, sedangkan mukhlas adalah orang yang bekerja dengan menyadari penuh bahwa perbuatannya karena pertolongan Allah. Maka mulas kamu datang ke sini itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Keluargamu semua mendukungmu itu karena pertolongan Allah. Itulah makna dari mukhlas. Dan ahsan adalah yang terbaik, berbuat kebaikan dengan cara yang terbaik. Baginda Nabi menasihatkan kepada para suami, yaitu khiyarukum khiyarukum li ahli. Suami yang terbaik adalah yang terbaik untuk pasangannya. Dan insya Allah kalian berjodoh. Sebab bukan hanya berjodoh secara zahir dan fisik, bahkan nama kalian juga berjodoh. Ya, Anda bernama Ahsan dipanggil Ahsan, dan Khairina juga bernama Khairina, artinya yang terbaik di antara kita atau hadiah terbaik yang diberikan oleh Allah di keluarga ini. Apalagi tadi kita sudah dengarkan, beliau adalah satu-satunya perempuan dari anak Bapak Muhammad Rasul. Dia adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Khairina artinya kebaikan kami. Mudah-mudahan insya Allah membangun keluarga, Ahsan akan terus mendapatkan kebaikan dalam keluarga karena istrinya adalah Khairina, wanita yang terbaik. Maka insya Allah jadikanlah landasan pernikahan kalian nantinya karena iman dan juga akhlak. Dan saya ingin kutipkan satu ayat di surat Al-Ankabut ayat 60, ayat yang ke-41. Kenapa saya pilih surat Al-Ankabut? Sebab surat ini unik. Surat ini 69 ayat, namanya Al-Ankabut. Tapi ayat yang berbicara tentang laba-laba itu hanya satu ayat. Ayat yang ke-41. Tapi justru ayat itulah yang dijadikan sandaran oleh Allah sebagai nama surah. Ternyata ayat itu adalah berbicara tentang membangun rumah tangga. Maka Allah memberikan perumpamaan. Siapa saja yang membangun rumah tangga tidak menjadikan Allah sebagai tujuannya dalam membangun rumah tangga, kama salil angkabut ittakhazat baita. Dia seperti halnya laba-laba yang membangun rumah tangga. Wa inna auhanal buyut labaitul angkabut. Serapu-rapunya rumah adalah rumah tangga laba-laba. Kerapuhannya itu adalah bukan dari unsur-unsur material yang membangun sarangnya, tetapi kerapuhan rumah tangga laba-laba adalah kacau balau kehidupan rumah tangganya. Kita bisa observasi dalam satu sarang itu hanya ada satu laba-laba, laba-laba betina. Kalau ada dua laba-laba dalam satu sarang, laba-laba jantan ingin melakukan hubungan biologis. Tapi setelah itu harus pergi minggat jauh, kalau tidak akan dimangsa atau diterkam oleh laba-laba betina. Apabila laba-laba betina menetaskan telur-telurnya, maka anak laba-laba yang masih belia harus segera minggat pergi dari rumah. Kalau tidak akan dimangsa oleh induknya. Apabila ada binatang lain yang ingin bertamu bersilaturahmi akan menjadi mangsa pula. Ini menggambarkan kehidupan rumah tangga yang kacau balau dan sangat banyak kejadian-kejadian seorang suami memutilasi istrinya, istri meracuni suami. Di Bandung ada kejadian seorang ibu rumah tangga menggorok 3 leher bayinya. Nauzubillah. Di Makassar juga ada kejadian seorang anak yang menggorok leher ibunya. Ada saudara dengan saudara yang berkelahi, bertarung, lalu kemudian ini sesama saudara. Tapi itulah yang digambarkan oleh Allah, kehidupan rumah tangga yang tidak dibangun dengan tidak menjadikan Islam, iman sebagai landasannya.